Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya kembali mereview perkembangan budidaya cabai rawit lokal rica jarum yang saya budidayakan ini sobat tani. Nah, pada saat ini umur dari cabai rawit lokal rica jarum ini yang saya budidayakan sudah memasuki 150 hari setelah tanam dan sudah mulai sobat tani dalam masa pemetikan buah pertama. Nah, kebetulan sobat tani pada saat ini situasi harga cabai sekarang ini sudah mulai merangkak naik dan ini sangat menguntungkan bagi petani yang sudah memasuki masa-masa panen. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini saya akan mereview perkembangan budidaya cabai lokal tersebut yang saya budidayakan sudah memasuki masa pembesaran buah atau menjelang pemetikan hasil. Nah, seperti yang saya jelaskan sobat tani dari video-video sebelumnya, dari awal penggunaan lahan hingga sekarang ini. Nah, semua ini saya lakukan dengan metode Profesor Cabai Mas Udin, walaupun tidak semuanya sobat tani saya terapkan, tetapi ada bagian yang sangat bermanfaat sekali sobat tani yang saya petik dan saya terapkan pada budidaya tersebut yang saya kelola sendiri. Nah, nyatanya sobat tani, ternyata pada masa sebelum kita pindah tanam, dengan adanya pengocoran pertama pada lubang tanam sebelum kita pindah tanam itu sobat tani, ternyata sangat besar manfaatnya sobat tani. Apalagi dengan menggunakan bahan-bahan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman pada masa-masa pembentukan vegetatif tanaman. Nah, contohnya power soil, silika karbon, dan trichoderma. Nah, itu sangat membantu dalam proses masa vegetatif tanaman kita. Nah, seperti contohnya pada tanaman saya ini sobat tani yang sudah dalam masa menjelang pemetikan buah pertama. Nah, itu sangat berdampak sekali sobat tani pada pembuahan. Nah, kalau kita lihat nanti sobat tani pada tanaman saya ini ya buahnya cukup lumayan dan sangat lebat. Nah, mari kita sobat tani simak dulu bagaimana perkembangannya sobat tani supaya kita lebih paham manfaat dari nutrisi-nutrisi yang diterapkan oleh Mas Udin pada budidaya cabai rawit lokal ini. Kita simak terus video ini sobat tani sampai selesai. Nah, kita simak sobat tani bagaimana perkembangan dari pembuahan cabai rawit lokal rica jarum ini yang saya budidayakan sobat tani dengan metode Mas Udin. Nah, beginilah penampakannya sobat tani. Nah, pembuahannya sangat lebat sekali. Nah, seperti pada manfaat dari varietas lokal ini sobat tani. Nah, pembuahannya ini sobat tani sampai di ujung-ujung percabangan. Nah, semua ada buah-buah bakal buahnya sobat tani. Nah, tinggal kita melakukan perawatan dengan baik supaya nanti buah-buahnya bisa optimal atau bermutu. Nah, begini dia pembuahannya sobat tani, penampakannya dari cabai rawit lokal ini. Nah, yang penting sobat tani yang kita terapkan ini sobat tani adalah dari awal pengolahan lahan dan pemberian nutrisi sebelum kita lakukan pindah tanam. Nah, cara penanganannya bagaimana sobat tani supaya tanaman kita ini pada awal penanaman akan lebih maksimal dalam perkembangan vegetatif tanaman. Nah, jadi pada awal pertumbuhan itu sobat tani kita harus menerapkan aplikasi nutrisi yang cukup untuk awal pertumbuhan dari tanaman kita. Nah, kita lihat hasilnya sobat tani dari hasil aplikasi dari teori Mas Udin.
Nah inilah hasilnya sobat tani yang saya terapkan. Nah ini cukup memuaskan sobat tani. Nah yang jadi penyemangat bagi kita sobat tani itu pada sekarang ini, nah harga cabai rawit lokal di setiap daerah itu hampir mengalami kenaikan sobat tani tanpa terkecuali. Nah kalau di daerah kami ini sobat tani, harga cabai rawit lokal sekarang ini sudah mencapai 75 hingga 80 ribu per kilonya sobat tani. Itu didapatkan dari petani. Tetapi kalau harga eceran sobat tani lebih tinggi lagi. Itu sudah mencapai 100 ribu per kilonya dengan harga eceran. Nah kita lihat pembentukan bunganya sobat tani seperti ini. Ini bakal-bakal buah sudah banyak muncul dan pembuahannya pun cukup banyak sobat tani. Nah, kalau kita simak sobat tani, perhatikan hampir tidak ada mengalami kerontokan bunga pada tanaman saya ini. Nah, apa yang menyebabkan sobat tani sehingga bunga tersebut bisa bertahan menjadi bakal buah? Ini sobat tani saya terapkan pemupukan dengan sistem pengocoran dan sistem penyepraian. Nah, pada masa pembuahan ini sobat tani menjelang pemetikan, saya rutin menyemprotkan nutrisi yang mengandung kalium dan fosfat yang tinggi. Kemudian untuk pengocorannya sobat tani, saya rutin mengocorkan kalsium nitrat dan saya mixkan dengan NPK 1616 sebagai penambah nutrisi. Jadi untuk masa pembuahan ini sobat tani saya menggunakan NPK sebanyak 5 kilo. Kemudian untuk kalsium nitratnya atau CNG saya menggunakan 4 sendok makan sobat tani. Itu saya kocorkan untuk 5 kali takaran alat pengocor 16 liter. Nah itu cukup dikocorkan pada lubang-lubang tanam. Nah, seperti ini. Bisa kita kocorkan di sini sobat tani. Nah, bisa juga pada lubang pemupukan. Nah, sebagian besar sobat tani bagi petani yang lain itu melakukan pengocoran pada lubang pemupukan, bukan pada lubang tanam. Tapi kalau saya sobat tani, saya kocorkan di lubang penanaman, jadi langsung diserap oleh akar-akar tanaman. Nah pada beberapa hari yang lalu sobat tani, ada sekitar 2 minggu. Nah di daerah kami ini ya cuaca panas sekali sobat tani, dan bahkan tanaman saya ini banyak yang mengalami kelayuan dalam masa pembesaran buah. Nah kita lihat sobat tani sampai di ujung sana ini semuanya sudah mengalami pembuahan dan pembungaan. Nah dulunya sobat tani pada awal penanaman menjelang fase generatif pernah juga terkena dengan namanya busuk bakteri. Tetapi ya syukurlah sobat tani, kita lihat sendiri dengan perawatan yang maksimal, nah hampir juga menyamai dengan tanaman yang normal. Nah ini lebih tinggi lagi. Tapi di sana itu sobat tani biarpun tidak terlalu tinggi, tapi ya buahnya cukup lebat, kita lihat sendiri. Nah dalam waktu dekat ini sobat tani, mungkin 2 hari ke depannya saya akan lakukan lagi pemetikan yang kedua kali, pemetikan buah pertama yang kedua kali. Jadi pemetikan pertama itu sobat tani saya dapatkan 2 kilo buah pertama. Nah untuk pemetikan 2 hari ke depan ini, nah, saya akan lagi petikan sobat tani seperti ini. Ini ada lagi masa sudah mulai merah ini buah-buah pertama. Nah lumayan sobat tani seperti ini. Ini sudah mulai merah semua. Nah ini buahnya cukup lebat ini sobat tani. Banyak sekali buahnya. Nah ini tanaman sobat, tanaman yang menyusul ini sobat tani penyulaman, tapi ini sudah mulai berbuah juga. Ini ada sudah buah-buahnya juga.
Nah, yang saya maksudkan tadi Sobat Tani, tanaman yang terhambat pertumbuhannya, nah ternyata tidak seperti itu Sobat Tani. Dengan kita aplikasikan pembena tanah dari awal tanam Sobat Tani, tanaman kita ini walaupun terkena penyakit pasti akan mengalami perkembangan yang pesat lagi Sobat Tani. Karena di dalam bedengan ini sudah kita aplikasikan nutrisi yang siap untuk diserap oleh tanaman kita ini. Jadi jika tanaman kita ini mengalami serangan hama, sudah mempunyai pertahanan Sobat Tani yang kuat terhadap penyakit tersebut. Nah contohnya, tanaman saya ini awalnya itu kerdil sekali Sobat Tani, tidak bisa diharapkan lagi. Nah tapi kenyataannya sekarang ini buahnya sudah banyak Sobat Tani, kita lihat. Nah seperti ini. Ini cuma satu pohon ini Sobat Tani, saya tanam tengah. Nah tapi buahnya cukup banyak. Nah semua Sobat Tani yang ini, itu semua tanamannya. Nah baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di daerah masing-masing. Tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih.